Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan anggota kelompok saya Dwi Lufiah, Dini Tria Fadila, Zeni Kasima, dan Fiska Anissa Putri. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai aliran pendidikan dan implikasinya. Nah, teman-teman, hal yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu apa sih yang dimaksud dengan aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah gagasan yang membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Gagasan ini seperti diskusi panjang, di mana gagasan sebelumnya selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya. Nah, hal ini menciptakan gagasan baru dan proses ini berlanjut untuk memahami berbagai aspek dari aliran-aliran tersebut. Oleh karena itu, setiap calon tenaga pendidik harus memahami berbagai aturan yang ada. Pendidikan adalah hak bagi semua orang, serta anak normal maupun anak orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, tiap orang itu punya hak untuk melakukan pendidikan. Lalu teman-teman, definisi pendidikan dapat kita lihat dari beberapa teori, yaitu yang pertama yaitu Profesor Dr. M.J. Langeveld mengatakan bahwa pendidikan adalah memberikan bimbingan dan bantuan rohani kepada orang yang masih membutuhkan. Selanjutnya yaitu Zahari Idris mengatakan pendidikan adalah proses komunikasi antara orang dewasa dan anak didik melalui pertemuan langsung atau menggunakan media untuk membantu perkembangan anak sepenuhnya. Selanjutnya, menurut Horne, pendidikan adalah proses yang terus dilakukan untuk meningkatkan perkembangan fisik dan mental manusia. Proses ini membuat manusia menjadi lebih bijaksana. Selanjutnya, menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah arahan yang disadari oleh pendidik untuk mengembangkan baik jasmani maupun rohani siswa menuju pembentukan kepribadian yang baik. Artinya, pendidikan adalah kegiatan untuk berbagi pengetahuan guna memperkuat dasar-dasar dalam kehidupan. Nah, itu adalah pengertian-pengertian pendidikan menurut para ahlinya. Materi selanjutnya yaitu tentang aliran pendidikan. Aliran pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu aliran pendidikan klasik dan aliran pendidikan modern. Saya akan menjelaskan tentang aliran pendidikan klasik. Penyebaran pemikiran klasik di Indonesia dimulai dari upaya pendidikan, terutama melalui sekolah-sekolah yang ada di bawah kekuasaan Belanda. Ada beberapa pandangan berbeda mengenai pemahaman tentang pemikiran klasik, dimulai dari yang optimis hingga pesimis. Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda, berikut akan dijelaskan tentang pemikiran klasik seperti empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Adapun yang pertama yaitu empirisme. Aliran empirisme meyakini bahwa lingkungan memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Empirisme berasal dari kata empiri yang artinya pengalaman. Pernyataan dari aliran ini adalah bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman dan tidak mengakui adanya bakat sebagai sumber pengetahuan. Menurut pandangan empirisme, saat manusia lahir, mereka dalam keadaan kosong seperti tabula rasa, yaitu seperti meja yang dilapisi lilin tanpa ada tulisan di atasnya. Maka dari itu, pendidikan sangat penting dan bisa mempengaruhi kehidupan anak. Yang kedua yaitu nativisme. Aliran ini meyakini bahwa pertumbuhan individu dipengaruhi oleh faktor genetik sejak lahir. Faktor lingkungan tidak begitu penting dalam pendidikan dan perkembangan anak. Karena itu, hasil pendidikan dipengaruhi oleh bakat bawaan sejak lahir. Menurut aliran ini, keberhasilan belajar dipengaruhi oleh individu itu sendiri. Nativisme menyatakan bahwa anak yang memiliki bakat jahat sejak lahir akan menjadi jahat, sementara anak yang memiliki bakat baik akan menjadi baik. Contoh, anak akan menyerupai orang tuanya secara fisik dan akan mewarisi sifat serta bakat orang tuanya. Yang ketiga yaitu naturalisme.
Naturalisme adalah teori yang mengakui alam sebagai realitas utama. Alam adalah dunia yang kita pelajari melalui ilmu pengetahuan alam. Naturalisme berpendapat bahwa semua anak manusia pada dasarnya baik sejak lahir dan diciptakan oleh kekuatan ilahi. Namun, mereka rusak saat terpengaruh oleh manusia. Menurut teori ini, seorang anak memiliki kualitas bawaan seperti minat, bakat, kemampuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan aliran pendidikan modern. Yang pertama ada progresif. Progresif berasal dari kata progresif yang berarti bergerak maju dalam bahasa Indonesianya. Progresif bisa diartikan sebagai gerakan untuk mengubah dan memperbaiki. Progresif sering dihubungkan dengan kata progres yang berarti kemajuan. Artinya, progresif adalah pandangan filsafat yang ingin mencapai kemajuan untuk menciptakan suatu perubahan. Kelebihan dan kelemahan pendidikan progresif ini yaitu kelebihannya siswa bebas mengembangkan minat dan bakatnya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kreatif, mandiri, dan inovatif yang menyukai tantangan. Lalu siswa bebas mengemukakan pendapat, memecahkan masalah, dan melakukan penelitian ilmiah secara sistematis. Lalu siswa belajar menemukan sendiri jawaban atas masalah dan pertanyaan yang muncul pada pembelajaran. Kekurangannya, yang pertama itu sistem pendidikan lebih bersifat individual, lalu mengurangi peran guru karena sifatnya hanya sebagai pemotivasi dan pembimbing siswa sesuai dengan minatnya masing-masing. Lalu berpeluang sering dilakukan kegiatan ganti kurikulum sehingga dapat mengganggu efektivitas manajemen sekolah. Baik, yang kedua, aliran pendidikan esensialisme. Aliran esensialisme adalah pendekatan pendidikan yang fokus pada inti pengetahuan dan nilai-nilai budaya yang dianggap penting. Berikut adalah elemen-elemen kunci dari konsep aliran esensialisme. Yang pertama itu ada nilai-nilai budaya. Aliran ini mendorong penamaan nilai-nilai budaya sebagai bagian integral dari pendidikan. Yang kedua itu ada pengetahuan dasar, yang artinya esensialisme ini pentingnya untuk pengetahuan dasar dalam bidang seperti matematika, ilmu pengetahuan, bahasa, dan sejarah. Lalu yang ketiga berfokus pada kemampuan akademik. Aliran ini menekankan pengembangan kemampuan akademik pada siswa. Yang ketiga yaitu aliran modern perennialisme. Aliran ini yang berarti abadi, kekal, selalu, atau terus tiada akhir dari kata dasar perennial yang juga bermakna everlasting. Pendidikan perennialisme berfokus pada tema-tema abadi dan pertanyaan-pertanyaan yang merentang pada zaman. Yang keempat, aliran idealisme. Idealisme ini adalah pandangan bahwa dunia ini terdiri dari roh-roh seperti sukma atau jiwa, ide-ide, dan pikiran. Pandangan tentang idealisme dalam filsafat dapat dilihat melalui cabang-cabangnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Studi ontologi ini adalah penampakan dari panca, indera, dan realitas dunia yang didapat melalui kecerdasan pikiran adalah realitas dalam idealisme. Yang kedua itu kajian epistemologi, yang memperoleh pengetahuan melalui proses berpikir di dalam pikiran. Yang ketiga, kajian aksiologi. Ada dua jenis alam semesta, yaitu makrokosmos, alam semesta besar, dan mikrokosmos atau alam semesta kecil. Itu saja penjelasan dari saya tentang aliran pendidikan modern. Implikasi aliran pendidikan yang pertama yaitu aliran empirisme. Implikasi aliran empirisme
yaitu menekankan pentingnya pengalaman langsung. Pengalaman seperti eksperimen dan praktek lapangan memungkinkan siswa memahami konsep secara lebih mendalam. Metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok dan pembelajaran berbasis proyek dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif dan berinteraksi satu sama lain. Pendidikan empirisme juga mengajarkan observasi dan analisis kritis yang membantu siswa membuat kesimpulan berdasarkan bukti. Yang kedua yaitu aliran nativisme. Implikasi aliran nativisme dalam dunia pendidikan menekankan bahwa setiap siswa memiliki bakat dan kemampuan bawaan yang perlu dikembangkan. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan harus bersifat individual, memperhatikan potensi unik dari setiap siswa, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan cara yang mereka inginkan. Selain itu, kurikulum nativisme menekankan pengembangan keterampilan siswa yang sudah ada dengan menekankan mata pelajaran atau aktivitas yang sesuai dengan minat dan bakat yang mereka punya. Meskipun kemampuan dapat diturunkan, dukungan dari guru maupun orang tua sangat penting untuk memaksimalkan potensi siswa. Yang ketiga yaitu aliran naturalisme. Implikasi aliran naturalisme dalam dunia pendidikan menekankan pentingnya pengalaman alami dan interaksi sebagai bagian integral dari proses belajar. Pendekatan ini mendorong pembelajaran berbasis alam, di mana siswa terlibat dalam kegiatan di luar kelas seperti eksplorasi alam dan pengamatan langsung, sehingga mereka dapat memahami konsep secara lebih mendalam. Yang keempat yaitu aliran konvergensi. Implikasi aliran konvergensi dalam dunia pendidikan sangat signifikan, terutama dalam menciptakan sistem pembelajaran yang lebih terintegrasi dan holistik. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan, metode, dan teknologi, pendidikan konvergensi memungkinkan kolaborasi lintas disiplin yang lebih efektif, memfasilitasi pembelajaran yang lebih relevan dan kontekstual. Misalnya, penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran tradisional tidak hanya memperkaya pengalaman belajar, tetapi juga menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek. Selain itu, pendekatan ini mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Yang kelima yaitu aliran progresif. Aliran ini lebih menekankan pada memberikan pengalaman empiris kepada peserta didik, sehingga terbentuk pribadi yang selalu belajar dan berbuat. Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan banyak pengalaman kepada peserta didik untuk membantu mereka memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman yang diberikan harus nyata dan relevan. Seorang pendidik harus dapat mengajarkan anak didiknya untuk mampu memecahkan masalah yang dihadapi setiap hari. Dengan demikian, tujuan pendidikan ini harus memungkinkan siswa memperoleh kemampuan untuk berinteraksi dengan berbagai lingkungan dalam proses perubahan yang berkelanjutan. Yang keenam yaitu aliran esensialisme. Implikasi dari aliran ini yaitu mencakup penekanan pada mata pelajaran inti seperti matematika, sains bahasa, dan sejarah yang dirancang untuk memberikan fondasi yang kuat bagi siswa. Dengan pendekatan ini, pengajaran seringkali bersifat langsung, di mana guru berperan sebagai otoritas utama dan sumber informasi. Esensialisme mendorong penggunaan metode pengajaran yang terstruktur dan sistematis seperti ceramah, latihan, dan ujian untuk memastikan bahwa siswa menguasai materi pokok. Yang ketujuh yaitu aliran perennialisme. Implikasi dari aliran ini yaitu penekanan pada pengajaran yang berfokus pada karya-karya yang memiliki signifikansi lintas waktu dengan tujuan untuk membentuk karakter dan pemikiran kritis siswa. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, moralitas, dan eksistensi sehingga proses belajar tidak hanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, tetapi untuk memahami makna dan tujuan hidup. Yang kedelapan yaitu aliran idealisme. Implikasi dari aliran ini yaitu penekanan pada pengajaran yang berorientasi pada pemikiran abstrak dan pengembangan karakter, di mana pendidikan tidak hanya dianggap sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya membentuk individu yang utuh secara spiritual dan intelektual. Metode pengajaran dalam aliran ini sering melibatkan diskusi, refleksi, dan eksplorasi ide-ide besar, mendorong siswa untuk berpikir
berpikir kritis dan merenungkan nilai-nilai universal. Nah, teman-teman, usai sudah presentasi kami pada kali ini. Dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa dalam dunia pendidikan berbagai aliran seperti empirisme, nativisme, naturalisme, konvergensi, progresivisme, dan esensialisme dan perennialisme, idealisme memberikan kerangka kerja yang beragam dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Nah, masing-masing aliran ini memiliki implikasi yang unik terhadap cara pendidik dirancang dan dilaksanakan. Teman-teman, berakhir sudah presentasi kami pada kali ini. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.